bunganya orange kayak gini nih, terus ada pendil-pendilnya kayak gini nih, ungu ya, bagus ya. Kalau ada pak petaninya yang di sini kan bisa minta ya lur. Ini ada lagi lur, tuh ya. Ini ada buah apa lagi nih, buah unik nih. Nyata sih nggak pernah lihat nih, buah apa ini. Udah mateng lur, padahal nggak diambilin loh ini loh, banyak banget tuh sampai sana. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi sebenarnya belum mandi ini ya. Ini pagi-pagi banget lur, Nyong Watashi mau ngevlog ya. Di sekitaran tempat tinggalku aja tuh, yang di belakang itu adalah desa tempat tinggalku ya. Tapi di sini kan sekarang mau musim gugur ya lur. Nah, Nyong Watashi mau nunjukin ke kalian bahwa di sini tuh ternyata banyak banget buah-buahan yang kayak kemarin lur, kayak buah kesemek kayak gitu yang nggak diambilin lur. Ternyata itu bukan semena-mena orang Jepang nggak suka sama buah kesemek atau gimana ya lur. Sebenarnya mereka makan buah kesemek ya, mereka suka-suka aja, tetapi ada alasan dibalik itu lur, kenapa buah-buahan di sini itu nggak diambilin lur. Lihat ini sekitaran tempat Nyong Watashi bikin videonya ya. Sawahnya itu di sini udah dipanenin semua lur, udah dipanenin semua, tapi sekarang udah kayak tumbuh rumput-rumput gitu ya. Ini tuh biasanya orang Jepang langsung dipajakin lagi, tapi ternyata di sini belum ya. Kalau yang di sebelah sananya udah itu lur. Ya, di sana ada kebun talas lur, ada kebun talas tuh, kalau misal kelihatan tuh yang ini nih, tapi daunnya masih kecil-kecil. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Di sini Nyong Watashi penasaran lur, ada kali ini. Jadi sekarang kalinya itu airnya lumayan dalam ya. Ntar kita lihat lagi kalinya. Sebenarnya ini bukan kali apa, kalenan lah, kalenan nek neng kampung malur. Kalau di kampung mah ini kalen nih sebutnya. Ya dalam ini lur. Kenapa kalennya dalam? Itu karena ya airnya udah nggak disalurin ke persawahan-persawahan di sini lur. Jadi ngalirnya cuma di sungai doang ya, nggak dialirin ke persawahan, karena persawahannya sekarang itu udah dipanen lah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih, di sini dalam lur. Kalau di sini enggak ya, nggak dalam. Yang dalam di sana tadi ya. Punya Watashi belum pernah lihat ikan sama sekali lur kalau di kalian ini lur. Cuman lobster air tawar doang yang hidup di sini, nggak tahu dah kenapa. Ini loh lur, Nyong Watashi sebenarnya mau nunjukin ke kalian bahwa nih banyak buah-buahan yang nggak diambil di sini lur. Kayak kesemek kayak gini nih. Ini ya. Nih, ini nggak diambilin lur. Yang jatuh tuh banyak banget ya. Ini nggak diambilin. Nih. Jadi lihat lur, buah kesemek ya. Ini sebenarnya buah kesemek itu ada yang pohonnya rasanya sepat dan rasanya manis lur. Tapi orang Jepang sepat maupun manis itu ada yang nggak diambilin juga lur. Itu karena alasan apa ya? Karena alasannya orang Jepang itu menjaga keharmonisan lingkungan lur. Jadi alasannya itu, jadi buah kesemek ini dianggapnya cuman ibaratnya kayak bunga di taman lah lur. Mereka nggak ngambil buahnya ya. Jadi kalaupun berguguran itu cuman buat petanda kalau buah kesemek ini sudah, kalau ada buah kesemek maksudnya ya, itu udah memasuki musim-musim gugur lur. Ini di pinggir sawah kayak gini kan biasanya ya,
Kalau di Indonesia ini udah habis lur, nyawata sih juga suka ngambil. Kalau ada pak petaninya gitu kan, kalau ada pak petaninya yang di sini kan bisa minta ya lur. Aneh banget ya lur sebenarnya lur, buah dijadikan kayak tanaman-tanaman yang lain lur. Jadi kalau misalkan buah kesemek ini berguguran ke tanah, itu dianggapnya enggak mubazir lur. Yaitu sama kayak apa ya, kayak buah apa, daun jatuh pada umumnya lur. Jadi cuma dijadikan petanda kalau sekarang itu mau memasuki musim gugur. Nih ini ada lagi nih, gede-gede nih kalau ini nih. Pohonnya juga tinggi banget tuh ya. Ini yang berjatuhan juga banyak loh lur, tapi nggak ada yang ngambilin. Kita ke sana. Ini pagi-pagi banget lur. Nih. Cuacanya sekarang mendung ya. Tenang banget nggak sih lur kalau hidup di sini? Ya bener-bener tenang lur, yang nyong rasakan ya. Tapi minusnya ya jauh dari supermarket kayak gitu-gitu lah lur, yang sering nyong atasi ngomong di video-video lain. Nih lur, kita ini kalau teman-teman nemu buah kayak gini nih, tapi agak gedean dikit, terus bentuk daunnya itu kayak gini tapi gede lagi lur, ini sebenarnya bisa dimakan lur, tapi kalian nggak boleh sembarangan ya, soalnya ada yang nggak bisa dimakan. Kalau yang daunnya itu bentuk love-nya ini nggak lancip kayak gini lur, ada lur, ini bisa lebih gede lagi nih, rasanya itu kayak kentang. Oke, kita menelusuri jalan lagi lur. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat buah kaki, buah persimon atau kesemek tadi lur, nggak diambilin walaupun nanamnya itu di depan rumah ya, ya itu cuman karena hiasan aja. Orang Jepang nanamnya buat hiasan lur, jadi ternyata ada buah yang buat hiasan juga ya, walaupun buahnya itu rasanya enak lur, enak banget loh, sumpah. Ini ada lagi lur, tuh ya. Tapi ini pohonnya kecil nih, lihat ada bekas babi hutan. Ini babi hutannya banyak banget lur. Ini ada buah apa lagi nih, buah unik nih. Nyata sih nggak pernah lihat nih, nggak tahu bisa dikonsumsi atau enggak lur. Buah-buah di Jepang ini memang apa ya lur, banyak banget yang Nyong Watashi belum pernah lihat ya, apalagi kalau pergi ke alam-alam kayak gini, alam-alam liar ya. Nih, bagus banget, mirip lampion ya. Kalau dilihat lagi lur, ini di bawah pohon ada buah lagi nih. Ini kalau yang kayak gini bisa dimakan lur, tapi enggak lah, Nyong Watashi takut ya. Takutnya bukan karena takut apa, cuman karena takut ini sih lur. Di Jepang kan orang-orangnya ya menjaga banget lah lingkungan gitu. Terus kalau di sini kan kayak memasuki apa ya, kebun orang gitu loh. Walaupun ini jalan ya, jalan umum. Lihat nih. Nah, kalau teman-teman nemu buah kayak gini, ini nggak bisa dikonsumsi lur, walaupun digerumutin semut ya. Katanya kan kalau jamur digerumutin semut bisa dikonsumsi gitu kan. Nih, ini nggak bisa lur. Aku udah nanya sendiri ke bos ya, tapi namanya lupa lur. Jadi ini dalamnya itu kayak sebenarnya kayak markisa loh lur, tapi kata bosku ini nggak bisa dimakan ya. Banyak banget kan lur buah-buah yang belum pernah dilihat ya di Jepang. Ini bunga cantik nih ya. Nah itu ini lur, nanti sebenarnya pohon-pohon yang rumput-rumput ini bisa tumbuh bunga kuning-kuning kayak tadi lur. Jadi kayak cantik banget lah lur pokoknya tempatnya jadinya. Ini ada jalan ke sana lur, tapi sebenarnya itu kayak memasuki kuil ya. Lihat pohon kesemeknya nggak cuman satu, ini ada 1, 2 ya, 3. Di sana ada lagi tuh tinggi banget lur. Mungkin nggak kelihatan kamera karena ke zoom, karena nggak bisa ke zoom maksudnya. Buah apa ini?
Ini kalau musim-musim gugur kayak gini lur, di Jepang itu banyak banget buah-buahan. Ya, jadi kalian tahu lur kenapa alasan buah-buahan ini nggak diambil ya? Ada dua kemungkinan, karena buahnya bisa jadi rasanya itu nggak manis. Terus orang Jepang nganggapnya buah ini sebagai hiasan dan petanda untuk musim gugur lur. Jadi kayak gitu lur, kenapa alasan buah-buahan di Jepang nggak diambilin ya. Tapi sebenarnya ada alasan lain lur. Orang Jepang itu ya, mereka ya jaga banget etika gitu loh. Etika kalau misalkan barang milik orang lain gitu, barang yang jatuh, entah itu milik orang, entah itu nggak ada yang punya, itu kalau kita ambil itu sama aja kita nyuri lur. Jadi orang-orang Jepang apa ya, jaga banget kejujuran mereka, jaga banget apa ya lur, pokoknya rasa malunya itu tinggi banget lur. Jadi bener-bener mereka nggak mau ngambil sesuatu yang bukan milik kita lur ya. Itu apa ya, hal yang bisa dicontoh dari orang Jepang sih lur. Ya, kalian penasaran sama kucing Jepang lur? Itu ada kucing Jepang lur. Miau 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 miau. Kucingnya nggak di perumahan lur, kucingnya di kebun. Nih kita lihat perkembangan pohon stroberi ya lur. Udah mulai gede-gede nih. Sunrise-nya udah mulai muncul. Pohonnya udah mulai gede-gede lur. Tuh bel petanda jam 7 pagi lur sudah berbunyi ya. Jadi sekarang itu kerjanya udah sambil duduk lur, duduk ngambilin daun-daun ya, sama nyariin ulet. Karena uletnya itu lur, di sini pohon stroberi itu banyak banget lur. Uletnya itu bukan ulet yang ulet bulu yang gede-gede, itu bukan lur, tapi uletnya itu ulet yang kecil banget lur. Jadi mereka itu makanin daun yang di tengah lur, daun mudanya ya. Terus bisa makanin bunga juga kan. Jadi pertumbuhan bunganya bisa nggak ada lur kalau misalkan uletnya itu nggak segera dibasmi ya. Nah kalau musim gugur lur, itu buah ciri khas, buah apa ya, buah yang menandakan kalau sekarang itu musim gugur itu sebenarnya ada kayak kesemek, terus jeruk juga lur. Jeruk apa ya namanya ya, yuzu kalau nggak salah deh lur. Atau itu kalau yuzu musim semi ya, pokoknya kesemek ya. Terus ada lagi itu namanya akebi ya. Akebi itu warna ungu, buah warna ungu. Itu ada juga yang liar lur. Tapi kalau itu sumpah ini Nyong Watasi nggak bohong ya lur. Nyong Watasi di belakang tempat kerja tuh yang jauh ya, di host yang jauh itu pernah makan bareng lur sama bosnya Nyong Watasi ya. Ya karena pohon akebi itu kayak menjalar-jalar ke pohon-pohon gitu loh lur. Terus waktu itu Nyong Watasi kan kerjanya lagi bersihin rerumputan, pepohonan kayak gitu lur, di belakang host. Terus ada akebi itu. Terus bosnya Nyong Watasi itu nunjukin kalau ini namanya buah akebi. Ini buah yang cuman ada ketika musim musim gugur lur, musim aki ya. Terus ya Nyong Watasi akhirnya makan buah itu lur, pertama kalinya ya, itu dikasih dari bos. Nanti kalau misalkan ada, kita bakal metik lagi lur. Sunrise. Tapi kita lihat ini dulu deh lur, karena dulu pas pertama ya, pas Nyong Watasi bikin video itu katanya ada yang ngomong kalau ini pohonnya itu kayak pohon ganyong gitu loh lur. Ini pohon ganyong bukan sih lur? Kalau menurutku sih bukan ya, bukan pohon ganyong. Tapi mirip sih ya, sih mirip pohon ganyong. Atau mungkin iya lur. Bunganya orange kayak gini nih, terus ada pendil-pendilnya kayak gini nih, ungu ya. Bagus ya. Ini kita jalan-jalan di belakang rumah aja ya lur. Nih bener-bener harmonis ya lur. Maksudnya orang-orangnya
nggak ada yang berisik pagi-pagi. Kalau misalkan kayak lagi motongin kayu gitu, motongin kayu terus yang bunyi ngeng gitu loh lur, terus motongin keramik. Terus pagi-pagi kan biasanya ada orang yang itu lur, kalau di Indonesia ya dulu Nyawatasi suka denger tetangganya Nyawatasi itu kayak nyetel musik keras-keras gitu. Ini kalau di Jepang itu bener-bener nggak bolehin lur ya. Kalau misalkan pakai salon yang gede gitu, kalian bisa dilaporin loh kalau misalkan kayak gitu. Ya orang Jepang itu tiba-tiba aja lur mereka ngelaporinnya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan dianggapnya kita itu ganggu mereka, ya kita bakal dilaporin ya. Tapi orang Jepang baik kok lur. Itu ya kenapa ngelakuin itu ya karena supaya menjaga ketertiban lur, supaya mungkin kita nggak ngerugiin mereka kan. Terus ya nggak ada yang apa ya, nggak ngenakin lah lur. Intinya supaya semuanya terjaga dengan baik aja gitu. Nih, oke, di kanan Nyawatasi ya, ini sebenarnya rumah yang kayak udah dijadiin gudang gitu. Terus kanannya bener-bener ada pohon kesemek ya, tapi nggak diambilin nih. Udah mateng lur, padahal nggak diambilin loh ini loh. Banyak banget tuh sampai sana ya. Unik ya lur. Ini bener-bener buah-buahan yang di depan rumah juga nggak diambilin loh lur. Ini biasanya kalau rumah-rumah yang kayak gini lur, yang gede-gede kayak gini, rumah tradisional Jepang yang gede kayak gini, biasanya orangnya itu apa ya, ya kaya lah, orang kaya gitu. Nih kalau teman-teman lihat di sana itu yang orange ya, itu buah kaki, buah kesemek. Kalau ini jeruknya belum mateng nih, nggak dibersihin. Nih, ini jeruk juga nih. Ada jeruk. Nenangin banget ya lur. Jalan-jalan pagi kan. Orang-orang Jepang nggak pada, mulutnya nggak pada kecut apa ya lur, nggak makan mendoan, nggak ngopi gitu kan. Kalau Nyawatasi ya pagi-pagi, kalau apalagi ya cuacanya kayak gini nih, adem sejuk ya, terus udaranya seger banget, sudah pasti pengen kopi sama mendoan bro. Ini kalau ke kiri, ke tempat yang tadi lur, yang sebelumnya ya. Nah ini lur, di tiap-tiap desa di Jepang itu pasti ada hidran ini lur, hidran supaya untuk misal ada kebakaran ya, biasanya itu ada 2 atau 3 lur kayak gini ya, supaya aman lur. Jadi bener-bener diperhatiin nih, jalanannya bener-bener rapet ya selokannya. Ngelewatin gudang. Terus kalau yang ini ini tempat tinggalnya Nyawatasi lur, bagian belakang. Lumayan gede ya tempatnya ya. Nah ini kan tempat tinggalnya Nyawatasi ya lur. Kalau ke kanan yang itu adalah tempat siapa lur? Yes, tempat Bosenyong kalau yang itu. Terus ini kanan, ini tetangga yang kakek-kakek itu loh lur, yang dulu pernah ketemu di video ini nih, tak tunjukin. Di video itu kan Nyawatasi ketemu kakek-kakek yang bawa kayak apa namanya ya, motor yang hijau itu lah lur, pokoknya lur, nggak tahu lah, lupa. Nah kita sudah sampai di depan rumah ya lur, maksudku tempat parkir cafe ini ya, kan ada tandanya. Nah parkirnya di sini.
Alarmku bunyi lur. Udah jam 7:10 lur. Nih. Sunrise-nya juga udah tinggi tuh lur di sana ya. Oke lur, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Mohon maaf banget kalau misalkan Nyong Watashi belum mandi. Ya semoga videonya bisa menghibur lur, bisa menemani waktu kalian semua ya. Sehat selalu buat kalian semua, pokoknya dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian udah selalu support Nyong Watashi ya. Oke, untuk di video ini kali ini Nyong Watashi pamit dulu. Terima kasih lur sudah menonton. Bye bye.